Jadi saya adaptasi untuk nutupin contekannya. Atau ini mau di copy bagian langsung di WA. tutup aja. Di WA. Nah, kalau kita berbicara tentang nebus ya, karena temanya malam hari ini kan Yesus penebus atau tebusan gitu. Apa kira-kira yang ada di pikiran teman-teman? Saya nggak tahu. Apa? Nebus, bukan debus ya? Bukan debus. Yang kiri ini kemarin lihat di Banten belajar. Nah, saya ingat kemarin kita ada sembako ya, 9 bahan pokok, betul? Yang nilainya berapa? 100.000 mestinya, tapi kita tebus 50.000 saja. Nah itu menebus, tebus murah. Nah biasanya kalau ada di mana gitu ya, di jalan atau di kantor polisi atau supermarket ya, tebus murah. Biasanya kita langsung tadi tebus murah gitu ya. Nah, terus biasanya Bu Risma akan kasih tahu ke Bu Mar, wah Bu Mar di Indomaret ada tebus murah gitu ya. Oh, Bu Mar, masa sih? Nah itu ya. Nah, biasa begitu. Lalu apa lagi kita kira-kira yang berkaitan dengan kalimat nebus nih? Tebus. Indomie. Nah, saya pernah nonton film. Biasanya kalau ada yang disandra nih, biasanya dia salah satunya minta tebusan dalam bentuk apa? Uang ya. Nah, ya. Lalu banyaklah kalau ada anak yang diculik biasanya juga minta amit-amit ya, jangan lah ya. Atau Bu Mar diculik gitu. Jangan ya. Nah, terus minta tebusan sejumlah uang, sejumlah sekian gitu. Apa yang akan dilakukan? Biasanya gimana caranya mencari uang itu, entah itu pinjam atau apa, untuk menebus apa namanya? Sandra itu ya, menebus Bu Mar gitu ya. Menebus gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang berkaitan dengan tebus menebus biasanya apa? Salah satu hutang piutang. Nah, hutang piutang ya. Jadi katanya gimana caranya supaya Bu Endang ingat sama saya? Saya pinjam uangnya Bu Endang. Ya, gitu. Hutang piutang biasanya ya. Nah, jadi secara harfiah memang yang namanya sebuah penebusan itu biasanya ada seperti tukar menukar, betul nggak? Ya, ada proses tukar menukar. Nah, itulah kira-kira definisi dari sebuah kalimat kata tebus ya, penebus gitu. Tebus ya, tebus. Nah, kembali ke tema malam hari ini kan judulnya Yesus penebus. Nah, kita mau belajar lagi gitu ya, karena saya yakin kita semua udah tahu lah ya siapa itu Yesus penebus. Dia adalah juru selamat gitu ya, tapi saya mau ajak kita semua untuk mereview kembali. Nah, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Belum ketemu? Sudah ketemu Mas. Oh iya. Biasanya kan kalimatnya kan sudah ketemu. Amin. Belum ketemu? Ya, kita baca bersuara ya. Kita baca yang warna kuning tadi ya. Oh, soalnya saya warna kuning. Maksudnya ada yang warna kuning. Harus gitu ya. Iya dong. Saya biru. Ya udah. Yang kita tandai masing-masing ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, kalau teman-teman, saya yakin lah ini sudah pernah dibaca lah ya. Ini di dalam surat 1 Petrus. Dan ini pasti suratnya itu berlembar-lembar gitu, berlembar-lembar. Karena maksud dan tujuan Rasul Petrus ini dalam surat ini, dia itu tujuannya ingin menguatkan siapa? Menguatkan kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di, ini kalau dibaca di atas ini nih, di bagian Petrus 1, sebenarnya ini di daerah Asia Kecil ya. Di mana nih? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ya, ini adalah daerah-daerah yang ingin dijangkau, gitu ya, ingin di apa namanya, diberikan kekuatan gitu ya sama Pak Petrus ini ya, Rasul Petrus ini. Kenapa? Karena kondisinya pada saat itu mereka itu sebetulnya ini untuk orang-orang yang sudah percaya ya, untuk orang-orang yang sudah percaya, untuk orang-orang yang mengikut Kristus. Dan ini hampir sama seperti kita gitu ya, hampir sama seperti kita yang penuh dengan tekanan gitu ya, penuh dengan tekanan, penganiayaan. Karena pada waktu itu setiap orang yang mengikut Kristus, mereka itu orang-orang yang terintimidasi gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu ya. Bahkan mereka itu orang-orang yang diincar gitu ya, banyak ancamannya gitu. Nah, disinilah Rasul Petrus ingin memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di daerah-daerah tadi itu, supaya mereka itu memiliki iman yang lebih kuat lagi di dalam Kristus gitu ya. Mereka itu supaya lebih dikuatkan lagi gitu. Nah, jadi Petrus ingin mengingatkan lagi kepada orang-orang itu supaya di dalam Kristus itu mereka sadar gitu. Mereka tuh sadar bahwa Kristus itu telah mati itu untuk mereka semua gitu ya. Dan sebetulnya surat Petrus ini tidak hanya diberitakan untuk kota-kota yang sudah saya sebutkan tadi, tapi juga sampai ke daerah Arcamanik ya. Arcamanik ya, secara iman ya, betul ya. Jadi tidak hanya untuk daerah-daerah itu saja, tapi korelasinya sekarang Rasul Petrus ini ingin mengingatkan kita semua bahwa karya penebusan itu adalah suatu karya yang bukan murahan gitu ya. Sesuatu karya yang Tuhan, pengorbanan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena ini sesuatu yang precious gitu ya, sesuatu yang spesial gitu untuk karya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa coba? Nggak tahu ya. Pertanyaannya adalah kenapa umat manusia itu membutuhkan suatu penebusan? Nah, ini kenapa? Apa Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita tanpa penebusan Tuhan Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata gini jawabannya. Dasar firman Tuhan yang menjelaskan tentang itu, kenapa Allah
tidak bisa mengampuni dosa kita tanpa penebusan Tuhan Yesus itu ada di Ibrani 9 ayat 22. Dikatakan, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini dasarnya. Kenapa Yesus harus hadir langsung untuk sebagai korban penebusan itu? Ya karena segala sesuatu itu harus disucikan menurut hukum Taurat itu dengan apa tadi? Dengan darah. Nah, ini ngeri banget ya. Yang saya cari tahu lebih lanjut, saya bersyukur gitu Bumar, terima kasih Bumar untuk firman Tuhan hari ini ya, karena Minggu depan lagi. ya minggu depan dan minggu depannya lagi ya, bisa. Lagi. Kalau bisa gantian ini deh, kita ya. Ini aduh luar biasa ya. Karena di dalam zaman perjanjian lama ya, korban anak domba itu adalah bagian dari sistem pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini bukan main-main gitu ya. Pada saat itu, ya teman-teman udah pasti udah tahu lah ya. Untuk sebuah pengampunan, jadi kan memang gara-gara satu manusia, semua manusia yang ada di dunia ini kan berdosa ya. Gara-gara Pak Adam itulah semua manusia berdosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu rusak ya kan. Nah, setelah itu jika ada manusia yang berdosa dan dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, itu harus ada korban sembelihan gitu ya, korban darah tadi itu ya. Dan itu bukan main-main gitu. Saya cari tahu lebih lanjut, ternyata bukan domba sembarangan, betul? Bukan domba yang sembarangan, bukan artinya domba aja gitu ya, embek gitu. bukan gitu ya. Bukan Pak Boni. Iya, bukan Pak Boni belikan domba di Cicahem lah gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk korban penebusan dosa. Nah gitu ya. Bukan semudah itu gitu ya, bukan segampang itu. Jadi memang domba ini juga anak domba tuh. Mencari anak domba juga mungkin juga tidak mudah ya. Tapi anak domba yang tidak bercacat dan juga tidak bercela. Aduh, itu sulit nggak itu? Sulit. Itu nggak mudah gitu ya. Dan saya yakin penjual saat itu juga benar-benar mempersiapkan anak-anak domba itu ya memang untuk dijual juga ya. Karena pada waktu itu juga pedagang-pedagang domba untuk penebusan ini itu bukan sesuatu yang ya, maksudnya memang mereka juga mempersiapkan untuk memang harga yang sangat mahal karena memang dipersiapkan gitu ya. Seperti kan kalau daging steak kan ada daging yang wagyu ya, bukan wagyu ya. Wagyu ya. Nah, tentunya daging wagyu kan beda ya sama steak yang steak biasa ya. Karena apa ya? Karena dipersiapkan dengan khusus yang katanya dimanja di segala macam kan gitu ya. Dimanja ya pokoknya persiapan segala khusus. Apalagi ini anak domba yang dipersiapkan secara khusus, saya yakin ini dia. Nah, ternyata untuk mempersembahkan anak domba ini juga selain dipersiapkan khusus, setelah dibawa itu mesti diteliti gitu ya, diteliti banget ini. Jangan sampai ada cacatnya gitu ya. Jangan sampai ini mungkin ada bopengnya sedikit atau apa. Pokoknya harus perfect gitu ya, harus perfect. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja. Setelah anak domba ini terlihat perfect,
Makanya kenapa sebuah penebusan dosa itu saya bilang sangat mahal. Ternyata orang yang ingin mempersembahkan itu bukan orang sembarangan juga. Bukan orang sembarangan. Tetapi memang orang-orang yang ya betul dipilih, orang-orang dipilih, dan itu biayanya juga tidak murah gitu ya. Apalagi dikatakan bisa sehari dalam 2 kali dalam sehari. Coba berapa banyak biaya yang dikeluarkan demi pengampunan dosa gitu ya, pengampunan dosa. Nah, saya juga mikir lagi, ini dosa seperti apa sih gitu ya. Ternyata yang namanya dosa kan belum tentu pada waktu itu ya. Karena di sini kan dikatakan tadi kan yang kita baca di sini itu nah nih di ayat yang 18 tadi, bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupnya sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, Artinya memang ya segala macam dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya pada saat itu gitu ya. Ya dosa, termasuk dosa perzinahan, dosa-dosa yang mencuri, segala macam yang ada kaitannya dengan 10 perintah Allah yang tidak boleh dilakukan. Dan itu rasanya memang sangat-sangat sulit dan mustahil gitu manusia bisa melakukan itu semua gitu ya. Itu mustahil banget gitu ya. Belum lagi tentang pikiran-pikiran jahat gitu ya, walaupun belum melakukan. Nah, apakah itu tidak berdosa gitu ya? Nah, saya nggak tahu nih. Tapi memang sepertinya gitu ya, segala sesuatu walaupun belum kita lakukan tetapi sudah ada dalam pikiran kita, itu sebenarnya dosa juga nggak sih gitu? Walaupun belum melakukan gitu ya. Ya, itu yang menurut itu sih katanya sih ya begitu dosa gitu walaupun masih dalam pikiran gitu ya. Nah, siapa yang hari ini merasa dikecewakan? Siapa yang hari ini? Ya mungkin nggak tahu ya, maksudnya dikecewakan itu kan bisa jadi tiba-tiba kita di jalan gitu ya, diserobot aja bilang oh, Sleben. Karena kan nggak mungkin bilang ya, tapi hal-hal semacam itu tuh kan sudah ada di dalam pikiran kita gitu ya. Itu sumpah serapah seperti itu juga sebenarnya dosa nggak sih gitu kan? Dosa ya gitu ya. Nah, makanya di saat-saat tertentu di zaman itu memang ada waktu-waktu tertentu untuk seperti momen penebusan dosa gitu ya, momen penebusan dosa. Nah, biasanya momen-momen itu ada pada waktu ini nih, pada waktu korban hari raya dan ya. Jadi di situ tuh biasanya ada momen untuk penebusan dosa gitu ya. Nah, disitulah orang biasanya berbondong-bondong gitu ya, karena memang dipimpin oleh orang yang sudah dipilih gitu. Tapi ada juga korban dosa harian, ya, dosa harian. Dan kebayang ya, setiap ya tadi kan contohnya kan yang namanya dosa itu kan tidak selalu yang membunuh itu kan udah pasti kelihatan gitu ya. Nah, kebayang kalau misalkan di zaman itu belum ada karya penebusan Tuhan, dosa dalam pikiran saja kita harus melakukan penebusan dosa semahal itu gitu ya. Semahal itu kita harus membeli domba, anak domba yang khusus gitu ya, yang itu betapa mahalnya gitu, betapa mahalnya. Nah, kita kembali lagi ke topik. Yesus sebagai penebus. Kebayang ya? Yang berdosa manusia tetapi yang mengorbankan dirinya itu memang Yesus. Ya kenapa? Ya karena
manusia yang awalnya itu sesuai dengan keinginan rancangan dari Tuhan, ingin seperti yang Tuhan pikirkan, itu tidak tidak sesuai dengan harapan gitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, memang Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukuman akibat dari dosa tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, lalu mengapa harus ada penebusan? Dan mengapa Tuhan tidak mau mengampuni manusia begitu saja? Yaitu tadi kan jawabannya. Bukankah sebenarnya mudah nggak sih kalau Tuhan mengampuni Adam dan Hawa pada waktu itu? Sebetulnya mudah nggak? Bisa saja tidak? Bisa kan? Nah, pertanyaannya itu, kenapa harus ada penebusan dan kenapa Tuhan tidak mau mengampuni manusia begitu saja? Ya, jawabannya adalah Allah kita adalah Allah yang maha tegas dan Allah yang konsekuen. Seperti di ayat firman Tuhannya, kalau nggak salah, dia itu Allah yang setia dan setia dan adil. Nah, lalu ya memang Allah itu adalah Allah yang harus menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang tegas dan konsekuen gitu. Bahwa yang namanya kesalahan, namanya dosa itu memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, disinilah kalau terjadi misalkan tiba-tiba Allah dengan mudahnya, ya udahlah, aku mengampuni Adam gitu ya. Ya, yang terjadi Allah itu artinya membuktikan dirinya itu tidak tegas gitu ya, dan tidak konsekuen, sehingga kesannya itu Allah itu mudah dipermainkan gitu ya. Nah, salah satu contoh yang mudah apa coba? Aturan polisi ya, benar nggak? Coba, kenapa aturan lalu lintas di Indonesia beda sekali dengan aturan lalu lintas yang ada mungkin di kota modern ya, di negara modern, di Singapura atau di Korea gitu ya? Kenapa kira-kira? Karena ya pemerintah di sana itu jauh lebih tegas gitu ya. Salah satu contohnya aja, untuk menyeberang jalan itu bisa kena denda yang tidak murah gitu ya, tidak murah. Itu artinya memang pemerintah di sana itu secara konsekuen melakukan aturan itu gitu ya. Nah, coba di Indonesia gimana? Bebas kan, sebetulnya aturannya ada, ya nggak? Aturannya ada. Tapi ketika pemerintahnya tidak tegas dan tidak ada konsekuensinya gitu ya, dia memberikan aturan yang begitu ya, akhirnya aturan itu ya banyak yang dilanggar, betul nggak? Ya itu. Ya ini seperti halnya ketika mungkin gini ya, sama halnya ketika Tuhan mengampuni gitu ya, mengampuni dosa pada waktu itu kan karena Adam melanggar apa yang Tuhan larang gitu ya. Kalau Tuhan semudah itu mengampuni, artinya apa? Semakin banyak lagi keturunan Adam itu akan mudahnya untuk melanggar gitu, untuk melanggar. Nah, memang ini akhirnya yang Yesus lakukan gitu ya. Sebagai penebus, Yesus menyelesaikan hutang kita gitu ya, hutang kita. Karena memang ternyata ini adalah hutang yang turun-temurun gitu ya. Hutangnya Adam, tapi yang menanggung juga kita semua gitu ya. Yesus menyelesaikan hutang kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, memang kita tidak dapat membayar hutang dosa kita sendiri, namun Yesus dapat membayar hutang tersebut melalui darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Ya.
Jadi setelah ada pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus ini ya, artinya setiap kita itu tidak perlu melakukan pengampunan seperti yang di zaman perjanjian lama dulu gitu ya. Karena Yesus sudah sepenuhnya menanggung setiap dosa-dosa kita melalui darah Tuhan Yesus gitu ya, darahnya gitu ya. Jujur ya, kemarin tuh video penyaliban Tuhan Yesus yang ditayangkan kemarin itu kan sebetulnya stok video yang pernah saya buat Jumat Agung itu stok video yang pernah saya edit waktu ditayangkan dulu di sana tuh, di waktu kita ibadah di bukit sana itu, di Sega Salam. Tapi kenapa pada waktu itu sebenarnya editnya hanya saya dubbing dengan Alkitab suara supaya jelas gitu ya. Tapi pada saat saya ngedit saat itu kok kayaknya biasa aja gitu ya, maksudnya nggak ya biasa lah gitu ngeditnya. Tapi kemarin tuh luar biasa gitu. Waktu kalau misalnya Esther gitu nagih saya, ada ini nggak video video lurus atau video apa gitu, video saya tahu ya apa gitu udah. Pas lagi cari ketemu itulah, ya udahlah itu aja saya tayangin gitu ya. Nah, pada saat saya mempersiapkan itu kok rasanya beda gitu ya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu saya mempersiapkan itu kayaknya biasa aja, tapi kemarin kok kayaknya sedih gitu ya. Terbawa emosi karena saya nonton lagi terbawa emosi gitu, sedih. Yang saya bayangin tuh gini, saya merasa segitunya gitu ya, segitunya tuh bukan segitunya Tuhan sudah menyelamatkan diri, tapi saya lebih dalam lagi gitu, saya berempati lagi gitu ya, seandainya gitu ya, memang itu orang terdekat saya gitu. Saya yakin kejadiannya pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar, apalagi orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus ya, murid-muridnya, saya tuh ngebayangin gitu ya, kalau Pak Nando gitu ya dilukai atau gimana. Saya yakin kita memiliki hubungan yang emosional, betul nggak? Kita bisa merasakan itu gitu ya. Sekalipun maksudnya Tuhan Yesus kan diperlakukan sedemikian rupa gitu ya. Saya ngebayangin misalkan Nando diperlakukan tidak adil atau apa gitu ya. Atau teman-teman di sini gitu ya. Kita sebagai teman-teman dekatnya sedih nggak? Sedih gitu ya. Terus saya lebih dalam lagi. Saya seperti menjadi Ibu Maria gitu ya. Ini saya ngebayangin kalau anak saya gitu, Freya misalkan, Freya atau Pasca sebagai anak saya gitu ya, diperlakukan tidak adil atau dipermalukan gitu ya, gimana rasanya? Saya sampai segitunya loh kemarin waktu lihat video itu gitu ya, dan nggak tahu gimana karena saya ngedengerinnya pakai itu, kok bisa seperti menangis gitu, menangis yang mau menangis tapi malu-malu gitu ya. Tapi ya itu saya sedih banget gitu ya. Saya sedih banget karena saya berempati lebih dalam merasakan hal itu gitu. Bagaimana kalau itu orang-orang yang sangat terdekat dengan saya gitu ya. Saya merasakan itu. Nah, penebusan Tuhan Yesus itu sedemikian hebatnya dan sedemikian luar biasanya gitu. Pada saat itu saya yakin orang-orang yang ada di situ tuh sama seperti kita bisa merasakan gitu, berempati gitu ya. Sesuatu yang sepertinya tidak ada harapan gitu. Seperti ya memang seperti sesuatu yang sia-sia, yang ini yang katanya raja tapi kok begitu gitu ya, dibegitukan gitu. Saya
merasa seperti itu. Tapi ya puji Tuhan ya, yang kita sudah membaca endingnya, kita sudah melihat endingnya bahwa di hari ketiga dia dibangkitkan gitu ya. Dibangkitkan itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi pada saat itu keyakinan bahwa 3 hari lagi Tuhan Yesus akan dibangkitkan itu sesuatu yang masih menjadi misteri, betul nggak? Sesuatu yang masih menjadi misteri. Buat kita sih tidak misteri karena kita sudah tahu endingnya, betul nggak? Tapi pada waktu itu mungkin mereka bertanya-tanya, bahkan mereka tuh lupa karena mereka hanya terpaut pada situasi saat itu. Mereka tuh hanya terpaut di kesedihan pada saat itu gitu. Jadi memang sesuatu yang tidak ada harapan gitu, tidak ada harapan gitu. Ya itu yang kan Yesus katanya kan sudah menebus kita dari dosa. Yesus kan sudah menebus kita dari dosa. Artinya kita bisa seenaknya dong buat bikin apa namanya berbuat dosa gitu ya. Nah, itu seringkali yang ketika kita menceritakan hal-hal seperti itu tentang Yesus ini tuh kadang hal-hal sesuatu yang memang sulit dijelaskan gitu ya, karena dengan mudahnya kita akan diserang seperti itu. Apalagi Yesus Kristus, ia harus berusaha untuk hidup dengan kehendak Allah dan menjauhi dosa. Ya, itu jawabannya. Artinya apa? Tuhan tetap memberikan pilihan kepada kita gitu ya. Tuhan tetap memberikan pilihan kepada kita gitu ya. Bukan artinya setelah Tuhan mengampuni kita, setelah Tuhan membebaskan kita, setelah Tuhan membayar lunas hutang-hutang dosa yang masa lalu seenaknya kita berbuat dosa, ya? Bukan seperti itu. Ternyata memang ini kembali lagi menjadi pilihan kepada kita gitu ya. Kita akan melakukan kehendak Allah yang seperti Tuhan inginkan atau tidak gitu ya, atau tidak. Yang pasti kita sudah tidak perlu melakukan pengampunan dosa itu seperti hal-hal yang dulu dilakukan, tetapi Tuhan sudah mengorbankan dirinya supaya kita tuh lebih mudah gitu, tidak memerlukan cara-cara seperti dulu lagi gitu ya. Dan itu bukan artinya kita itu mudah sekali berbuat dosa gitu, bukan artinya begitu. Nah, sebetulnya kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya, ya seharusnya memang kita yang terus mengejar supaya kita itu menjadi kehendaknya gitu ya. Ya, caranya gimana? Ya, yang saya bilang tadi ya, setiap hari kan kita tidak terlepas dari yang namanya dosa, betul nggak? Tidak mencuri yang kelihatan gitu, dia tidak harus hal-hal yang terlihat ya. Tetapi pikiran-pikiran yang jelek pun gitu ya, itu kan juga sesuatu yang sesuatu yang jahat gitu ya, pikiran yang jahat gitu ya. Nah itu makanya setiap malam kalau saya mau tidur tuh selalu Tuhan ampuni ya gitu. Saya yakin doa teman-teman juga sama ya, pasti kan doanya ampuni, baik yang disengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Walaupun tadi saya mau menjelek-jelekan Boni, nah, itu dosa kan? Dosa itu. Kita bisa malam minta ampun Tuhan. Ya itu dosa sebetulnya kan, dosa gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus? Ya tentunya kita harus mencari hal-hal yang selalu yang dapat mendukung kita untuk berbuat lebih baik gitu ya, untuk berbuat lebih baik untuk hidup kita gitu ya. Kita kan tahu kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membunuh, tidak boleh itu ya. Tapi hal-hal yang sumpah serapah yang ada dalam pikiran kita gitu ya, itu sesuatu yang tidak bisa terkendali gitu ya. Nah, seperti itulah hal-hal pengampunan seperti itu gitu ya. Hal-hal pengampunan seperti itu. Nah, sudah berapa lama Umar? Sudah 35 menit. Sudah 35 menit. Soalnya
Nah, Kenapa? ini Oh, remote AC. jadi ada kabar baiknya ya, bahwa dari tema pada malam hari ini, Adam itu telah gagal menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Ya, bahwa Adam telah gagal menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Sedangkan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya telah berhasil menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Ya itulah kenapa artinya Tuhan harus hadir ke dunia ini, karena memang manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan, yang seharusnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, itu telah salah kaprah, gitu, telah gagal gitu ya, telah gagal. Tapi Yesus melalui kelahirannya kembali, ya, melalui tema yang kemarin kan apa, reborn ya. Best of remote. Dengan kehadirannya kembali, seolah dia itu mengulangi kembali seperti Adam gitu ya. Adam itu kan manusia yang tidak yang ada di dunia ini tidak melalui hubungan biologis, betul kan? Nah, di dunia ini ada berapa? Ada 3 ya, yaitu Adam, Hawa, Yesus. dan Yesus. Nah, memang pada akhirnya reborn ini, Tuhan Yesus ini reborn, dia itu mengulangi bahwa Yesus itu memang harus hadir kembali. Bukan ya, Yesus harus hadir seperti Adam dengan tidak melalui hubungan biologis. Tetapi bedanya dia harus menjadi korban penebusan itu gitu. Dia harus menjadi korban penebusan itu, dan Yesus telah berhasil menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena itu sebagai keturunan Adam yang telah ditebus dosanya, itu termasuk kita ya, kita itu keturunan Adam bukan? Keturunan Adam ya. Bu Eti teh neneknya sama kakeknya Pak Adam. Nah, sebagai keturunan Adam yang telah ditebus dosanya, hendaknya setiap orang Kristen mengarahkan dirinya untuk mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi hendaklah kita semua hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Amin. Ini juga berlaku untuk saya, untuk kita semua, untuk Pak Nando sebagai gembala, untuk dan kita semua, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus ya telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangnya, dia orang yang harusnya dimuliakan, tapi dia berani mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, pertanyaannya yang terpenting bukan hanya cara lahir saja, melainkan juga cara hidup. Sudahkah kita hidup sebagaimana Kristus hidup? Mari kita lakukan bersama-sama. Kita mohon hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati hidup semakin bertumbuh dalam pengenalan. Amin. Amin. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan kita semua untuk semakin dikuatkan imannya, untuk bersama-sama tumbuh di dalam Kristus, yakin dan percaya
dalam keadaan apapun, sesulit apapun, dalam tekanan apapun, kita ya diejek karena Kristus, tapi kita tetap kuat di dalam iman kita. Yes. Amin. Yes. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kembali dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Berikan hati kepada kami setiap hari untuk memiliki hati yang semakin setia kepada Engkau Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling kami mungkin kurang mendukung kami, keadaan di sekitar kami mungkin seringkali mengintimidasi kami, merendahkan kami, membuat kami merasa terpuruk karena kami diejek sebagai pengikut Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakin dan percaya, Engkau adalah Allah yang besar dan luar biasa, yang sanggup menebus kami semua dalam keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.